Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ita Rosita dari kelas B Praktikum Pajak. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengisi ISPT masa pajak penghasilan 21 di aplikasi ISPT. Nah, di sini sudah terdapat soalnya, yaitu soal pegawai tidak tetap dan pegawai tetap. Yang digunakan hanya bulan Mei saja untuk pegawai tetap. Langsung saja kita buka aplikasi ISPT-nya. Kita login dengan password 123. Kemudian kita isi NPWP-nya. Kita copy saja. Kita simpan. Kemudian kita isi profil perusahaannya. Kita copy-copy saja. Nah, karena di soal tidak ada NPWP kuasa dan nama kuasa, langsung saja kita simpan. Selanjutnya, kita akan menginput data pegawai tetap. Caranya yaitu pilih SPT, lalu buat SPT baru. Karena yang kita pakai bulan Mei, jadi kita isi SPT bulan Mei. Selanjutnya kita akan menginput transaksi pegawai tetapnya. Caranya yaitu pilih isi SPT, lalu pilih daftar pemotong pajak, lalu pilih satu masa pajak, kemudian pilih tambah. Nah, di sini pegawai tetapnya ada yang melebihi PTKP dan ada yang tidak. Jadi yang kita input yang melebihi PTKP, yaitu dari nomor 1 sampai 5, yaitu Pauji, Faisal, Fikri, Fajar, dan Fahmi. Sedangkan untuk Farah dan Firdania, dia di bawah PTKP. Jadi tidak usah kita input. Langsung saja kita copy. Untuk kode objek pajak, kita pilih yang 21/100/01. Kemudian kita simpan, karena masih ada 4 lagi yang kita perlu input transaksi pegawainya, lalu maka kita pilih yes.
Nah, karena kita sudah menginput 5 pegawai, lalu kita pilih no. Nah, untuk 2 pegawai di bawah PTKP, kita isi di bagian B, yaitu 2 jumlah pegawainya. Dan untuk penghasilan brutonya, kita lihat, di sini 4.750.000 ditambah 4.750.000. Jadi 9.500.000 kita ketik di sini. Kemudian kita simpan. Oke. Nah, di sini total jumlah penghasilan brutonya sudah 54.650 dan jumlah PPh dipotongnya sudah 811.583. Sudah sama dengan yang di soal. Lalu kita cetak. Nah, ini merupakan daftar pemotong pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai tetap. Lalu kita close saja. Kemudian kita pilih isi SPT, lalu pilih SPT induk. Kemudian untuk di lampiran D, kita centang poin ke-7, lalu kita isi 1 lembar. Lalu untuk bagian E, kita ubah tanggalnya tanggal 10 bulan 6 2021. Untuk tempatnya kita isi Tangerang. Lalu kita simpan. Kita close saja. Kemudian kita akan membuat surat pemberitahuan pajak. Caranya yaitu dengan pilih isi SPT, lalu pilih daftar SSP PBK, kemudian pilih tambah. Nah, untuk kode akun pajak kita pilih yang ujungnya 21, lalu kita isi kode jenis setoran 100, untuk tanggalnya kita ubah tanggal 10. Untuk NTPN kita isi 0 sampai 16. Untuk jumlah disetor kita isi nah, kemudian kita simpan. Nah, ini dia. Lalu kita close saja. Selanjutnya kita akan menyimpan file bulan Mei. Caranya yaitu pilih isi SPT, lalu pilih SPT induk. Nah, kemudian pada bagian E, kita pilih cetak. Nah, ini SPT masa pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26. Ini di sini pajak penghasilan pasal 21. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan menginput transaksi pembayaran bukan pegawai tetap. Akan tetapi kita tambahkan dulu tarifnya. Caranya pilih referensi, lalu tarif, lalu PTKP, kemudian pilih baru. PTKP-nya 54 juta. Untuk tanggungannya 4.500.000.
untuk berlakunya mulai tahun 2021 sampai 2025. Lalu kita simpan. Dan selesai. Selanjutnya kita akan ke cara menginput transaksi pembayaran bukan pegawai tetap. Caranya yaitu pilih isi SPT, lalu daftar bukti potong, lalu pilih tidak final, lalu kita pilih baru, kemudian kita isi nomor bukti potong ini 1, kemudian kita isi NPWP-nya, karena di sini Fandi tidak memiliki NPWP, maka kita isi 00 saja. Kita copy namanya. Kemudian kita isi nih. Kemudian kita isi alamat. Karena di sini Fandi bukan pegawai asing, maka kita tidak usah mencentangnya. Kemudian kita ubah tanggalnya. Di sini tanggalnya tanggal 29. Kita ubah 29/05. Lalu kita pilih kode objek pajak, yaitu upah pegawai tidak tetap. Kita lihat cara pembayarannya. Nah, di sini cara pembayarannya bulanan dan statusnya K0. K0. Untuk harinya 21 hari dan PPh dan penghasilan bruto 5.500.000. Setelah selesai lalu kita simpan. Nah, karena masih ada pegawai lainnya yang perlu diinput, maka kita pilih yes.
Karena sudah selesai menginput, lalu kita pilih no. Kemudian setelah selesai, kita cetak daftar. Nah, ini dia daftar bukti pemotong pajak penghasilan pasal 21. Kemudian kita close saja. Lalu kita close. Kita akan mengisi pesangon. Caranya yaitu dengan pilih isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, lalu pilih final, lalu pilih baru. Kita copy saja. NPWP juga kita copy. NIK juga kita copy. Lalu alamat juga kita copy saja. Kemudian untuk kode objek pajak kita pilih uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Untuk jumlah penghasilan bruto kita copy 90 juta. Kemudian untuk tanggal kita ubah 8 Mei. Seperti yang di soal. Setelah itu kita simpan. Nah, karena masih ada pegawai yang mendapatkan pesangon, maka kita pilih yes. Lalu kita cetak daftar. Nah, ini dia daftar bukti pemotong pajak penghasilan 21 final. Lalu kita close. Selanjutnya, kita akan mengisi penjajah barang. Caranya yaitu pilih isi SPT, lalu daftar bukti potong, lalu pilih tidak final. Lalu baru. Kemudian kita copy saja NPWP-nya. Kemudian kita isi namanya, kita copy. Kemudian kita isi NIK-nya, kita copy. Kemudian kita isi alamatnya. Kemudian kita isi kode objek pajaknya dengan imbalan kepada penjajah barang. Lalu kita isi tipe penghasilannya. Di sini tipe penghasilannya berkesinambungan. 1 pemberi kerja K2. K2.
akumulasinya 170 untuk penghasilan brutonya. Kemudian selesai. Lalu kita ubah tanggalnya. Tanggalnya kita ubah 28 Mei. Setelah itu kita simpan. Lalu kita pilih no. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tenaga ahli. Tenaga ahli ya. Caranya yaitu sama dengan pilih isi SPT, lalu pilih daftar bukti potong, lalu pilih tidak final, lalu pilih baru. Untuk NPWP, tidak memiliki NPWP, maka 00. Nama. Untuk NIK, kemudian alamat, kita copy. Ini Mr. Frank merupakan WP asing. Untuk kode negara, kita isi Amerika Serikat. Untuk kode objek pajak, kita pilih tenaga ahli. Untuk tipe penghasilan tidak berkesinambungan. Ini ya, tidak berkesinambungan. Untuk PPH, pajak untuk penghasilan bruto. Lalu kita pilih selesai, lalu kita simpan. Untuk tanggal. Untuk tanggalnya kita isi dulu 28 Mei. Kita simpan. Selanjutnya, kita akan mengisi tenaga ahli yang kedua, yaitu Fatima. Fatima memiliki NPWP. Lalu kita copy alamat. Sama. Untuk kode objek pajak tenaga ahli. Untuk tipe penghasilan tidak berkesinambungan. Penghasilan bruto kita copy saja. Lalu kita simpan. Yang terakhir, kita isi tenaga ahli Purkon memiliki NPWP. Kita copy saja. Alamat juga kita copy saja. Kita pilih 7 untuk kode objek pajak. Kemudian tipe penghasilan tidak berkesinambungan.
Kemudian kita isi jumlah penghasilan brutonya 75. Lalu selesai. Nah, lalu kita simpan. Karena sudah selesai, lalu maka kita pilih no. Nah, ini merupakan daftar bukti pemotongnya. Kita close saja. Selanjutnya, kita pilih isi SPT, lalu kita pilih SPT induk, kemudian pada lampiran D, untuk poin ke-7 kita ubah 2 lembar, lalu kita cetak. Nah, ini SPT masa pajak penghasilan pasal 21-nya. Lalu kita simpan. Lalu kita close saja. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.